Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wike Dwi Andani, NIM 1805140215, akan menjelaskan mengenai penulisan surat dari mata kuliah komunikasi bisnis. Berikut penjelasannya. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi yang kondusif. Menurut Purwanto, pada tahun 2011 halaman 5, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa bentuk komunikasi bisnis ada dua, yaitu verbal dan nonverbal. Pesan atau informasi dalam proses komunikasi akan diterima dalam berbagai keadaan oleh komunikan, baik karena persepsi, budaya, latar belakang, maupun hal lainnya. Pesan dan informasi hendaknya memenuhi 7 syarat yang dikenal dengan 7C menurut Umar tahun 2002 halaman 23, yaitu yang pertama ada completeness atau lengkap. Yang kedua ada conciseness atau singkat. Yang ketiga ada consideration atau pertimbangan. Yang keempat ada clarity atau kejelasan. Yang kelima ada courtesy atau kesopanan. Yang keenam ada correctness atau ketelitian. Ruang lingkup komunikasi bisnis. Arah dari komunikasi internal menurut Hemstreet dan Beatty pada tahun 1975 pada halaman 28 ada 3, yaitu upward communication, downward communication, and horizontal communication. Upward and downward communication masuk dalam satu kategori, yaitu vertical communication. Pengertian dari bentuk-bentuk komunikasi internal menurut Purwanto pada tahun 2011 di halaman 49 sampai 52 adalah sebagai berikut. Yang pertama, vertical communication. Komunikasi vertikal dapat terjadi antara dua pihak yang berbeda dalam tingkatan hierarki wewenang atau level yang berbeda. Biasanya, komunikasi yang dilakukan adalah dalam bentuk perintah. Komunikasi vertikal di sini kemudian dibagi menjadi dua bentuk, antara lain yang pertama downward communication atau komunikasi ke bawah, yang kedua upward communication atau komunikasi ke atas. Yang kedua horizontal communication merupakan komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi atau bisnis. Tujuan komunikasi horizontal adalah untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Di dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, manajer suka melakukan tukar-menukar informasi dengan rekan kerjanya di departemen atau divisi yang berbeda, terutama apabila muncul masalah-masalah khusus dalam suatu organisasi perusahaan. Dapat dilihat fungsi dan tujuan komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis tidak lepas dari organisasi. Fungsi dari komunikasi bisnis pun hampir sama dengan komunikasi. Menurut pendapat Senjaya, dalam Rosmawati tahun 2010 halaman 101-102 terdapat 4 fungsi komunikasi bisnis dalam organisasi. Yang pertama ada informatif, kedua ada pengendalian atau regulatori, yang ketiga ada persuasif, dan yang terakhir ada integratif. Sementara itu, Bekutis, James G. Floyd, dan Jerry L. dalam Wilson tahun 2004 halaman 6 menyatakan tujuan dari komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, mengevaluasi perilaku. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Tujuan lain dari komunikasi bisnis juga dikemukakan oleh Purwanto
pada tahun 2011 di halaman 88 sampai dengan 89, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Pengertian surat bisnis. Menurut Sari Endi, surat merupakan alat komunikasi yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, perintah, laporan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis kepada seseorang, pihak satu ke pihak lain, atau antara lembaga ke lembaga lain yang dikehendakinya. Dengan kata lain, surat menyurat itu merupakan salah satu kegiatan berbahasa dalam bentuk komunikasi tertulis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga organisasi atau instansi untuk menyampaikan pesan-pesan secara tertulis pada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Dalam menyampaikan surat bisnis, dapat menggunakan media tertentu. Fungsi surat bisnis. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan permintaan atau permohonan. Sebagai alat bukti tertulis atau dokumen tertulis, juga bisa sebagai alat tertulis untuk mengingat bukti sejarah atau historis, pedoman kerja, surat keputusan dan surat perintah dan instruksi kerja, perintah media promosi bagi pengirim surat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan, termasuk produk-produk yang dihasilkan, termasuk produk jasa. Komponen dan bentuk surat bisnis. Berikut bagian dari sebuah surat bisnis dan hal yang perlu diketahui tentang sebuah surat bisnis. Yang pertama ada the heading atau kepala surat. Yang kedua ada recipient's address atau alamat penerima surat. Yang ketiga ada the salutation atau salam pembuka. Yang keempat ada the body atau isi surat. Yang kelima ada the complimentary clause atau bagian penutup. Yang keenam ada the signature line atau tanda tangan. Yang ketujuh ada enclosures atau lampiran. Bahan surat bisnis. Menurut Sari, surat yang dapat dikatakan baik adalah surat yang ditulis dengan memahami syarat-syarat penyusunan surat yang baik. Sujito dan Sokan pada tahun 2004 halaman 2 mengatakan bahwa syarat-syarat surat yang baik sebagai berikut. Yang pertama, surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal itu menguntungkan kedua pihak. Yang ketiga, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Menurut Vinosa, dalam Rahardi tahun 2008 halaman 44 mengungkapkan bahwa kriteria surat yang baik adalah sebagai berikut. Menggunakan kertas yang tepat dari segi ukuran jenis dan warna, menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar terutama surat resmi, menggunakan bahasa yang jelas, menyajikan fakta yang benar dan lengkap, tidak menggunakan singkatan kecuali yang lazim dipakai dalam surat menyurat, menggunakan bahasa yang sopan dan hormat, tidak menggunakan kata-kata yang sulit, serta istilah yang belum bermasyarakat. Tips praktis mengonsep surat bisnis. Jika Anda memiliki sebuah bisnis, mungkin Anda perlu menulis surat kepada pelanggan. Jika Anda mungkin menulis sesuatu untuk memberitahu pelanggan tentang peristiwa baru atau hal-hal khusus, atau Anda mungkin menanggapi keluhan pelanggan atas nama perusahaan. Terlepas dari alasan pembuatan surat tersebut, Anda harus selalu menjaga gaya bahasa yang profesional. Pertama, gunakan kop surat profesional. Kedua, buka suatu program pengolahan kata. Ketiga, atur bentuk balok. Keempat, tanggal hari ini. Kelima, alamat pengirim. Keenam, alamat di bagian dalam. Ketujuh, salam. 8, badan surat. Serta 9, penutup surat. Berikut dapat dilihat contoh dari surat bisnis, dapat dipahami bentuknya. Pengertian memo.
Memorandum merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki beberapa pengertian dan penjelasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, memorandum adalah nota atau surat peringatan tidak resmi, surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. Menurut pengertian yang lain, artinya adalah sebuah bentuk komunikasi yang berbentuk pesan singkat yang berisi saran, arahan, atau penjelasan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kedudukan tinggi dan diberikan kepada pihak yang berwenang dalam menjalankan perintah dari surat tersebut. Surat memo sendiri menurut jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu surat memorandum resmi dan tidak resmi, di mana surat resmi dilakukan di sebuah perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang dibuat oleh pimpinan dan diberikan kepada bawahan atau pegawainya untuk melakukan suatu tugas tertentu yang ada pada isi dari surat tersebut. Sedangkan untuk surat tidak resmi adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau pribadi dan ditunjukkan oleh orang yang sudah dekat yang memiliki hubungan pribadi. Fungsi memo. Pentingnya memorandum surat untuk perusahaan, yakni surat memo sebagai sarana penyampaian pesan yang dilakukan oleh pegawai, penyampaian dalam bentuk perintah atau saran. Oleh sebab itu, keberadaannya akan memudahkan pegawai atau pimpinan dalam penyampaian pesan secara formal. Dengan manfaat yang didapat dari adanya surat memorandum, akan menjadi surat ini penting untuk dilakukan pada setiap perusahaan. Jenis atau macam-macam memo. Memo memiliki dua jenis, yaitu memo resmi dan memo tidak resmi. Memo resmi, memo ini sifatnya resmi dan biasanya dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pemimpin kepada bawahannya dalam sebuah perusahaan, lembaga, atau instansi. Sedangkan tidak resmi atau pribadi, sifatnya pribadi, biasanya digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang terdekat. Struktur atau bagian memo. Bagian atau struktur surat tersebut antara lain: yang pertama, bagian header. Pada bagian header mencakup kop surat, lambang atau logo, lembaga atau instansi, penerima, nama tujuan pengirim, tanggal pengirim, dan perihal, tanpa perlu menambahkan salam pembukaan. Ada bagian isi memo. Pada bagian isi memo tentunya berisi dari tujuan pembuatan surat tersebut dibuat. Lalu bagian footer. Bagian footer, surat tidak membutuhkan kalimat penutup. Yang terakhir ada tanda tangan. Tanda tangan diperlukan untuk memberitahukan bahwa surat tersebut merupakan surat resmi, serta pada tanda tangan diberi nama jelas untuk mengetahui pengirim. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.